Coba 40 Muhammad Faris Munandita siap melaksanakan uji SKU pasal 13 tentang Kompas. Oke, yang pertama dari kisi-kisi yaitu jelaskan pengertian Kompas. Oke, Kompas sendiri itu adalah alat yang digunakan untuk navigasi yang dapat menunjukkan arah mata angin ya dengan menggunakan jarum. Nah, di jarumnya ini itu terdapat magnet yang akan tertarik pada kutub utara dan kutub selatan. Jadi dapat menjadi sebuah alat navigasi. Oke, lalu berikutnya di sini ada tanda jejak ya. Sebelum tanda jejak di sini ada cara menggunakan kompas. Oke, di sini saya akan memperlihatkan cara menggunakan kompas. Menggunakan kompas saya yang kecil seperti ini. Oke, jadi penggunaannya itu sebenarnya sangat simpel banget ya. Caranya itu yang pertama adalah dengan diletakkan. Jadi kita letakkan. Nah, di sini tak terlihat ya, di ujungnya ini ada ujung yang warnanya berbeda. Nah, di sini ada ujung yang warnanya berbeda. Nah, ujung yang warnanya berbeda itu kita paskan di N atau north ya, atau utaranya. Jadi yang pertama kita taruh dulu ya. Jadi kalibrasi dulu. Baru ini di utara sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ujungnya dengan warna berbeda itu harus ada di utara ya. Jadi jika keadaannya seperti ini, dia udah nggak gerak-gerak lagi, itu mengindikasikan bahwa ini udah benar gitu. Jadi kalian bisa tinggal lihat aja, kalau N itu menunjukkan utara, jadi di depan saya ini sana itu adalah utara, lalu south ini adalah selatan, jadi di belakang saya ini adalah selatan, west itu barat, di sebelah kiri saya itu barat, dan east itu timur, jadi di sebelah kanan saya itu adalah timur. Begitu kurang lebihnya cara menggunakan kompas. Oke, lalu berikutnya ini adalah cara membaca tanda jejak. Cara membaca tanda jejak ini sebenarnya sangat gampang sekali, cuma butuh hafal ya. Karena tanda jejak ini juga ada berbagai macam, ada dengan rumput, ranting, batu, dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar harus hafal ya. Contohnya misal kayak batu ditumpuk dua, itu jalan lurus ya kan. Lalu batu ditumpuk dua, di sebelahnya ada batu lagi, itu kayak belok kanan, lalu sebaliknya belok kiri, dan lain sebagainya. Dan begitu ya kurang lebihnya cara membaca tanda jejak. Jadi intinya itu harus hafal tanda jejaknya terlebih dahulu. Nanti kalau udah hafal bisa dibaca. Oke, lalu berikutnya setelah tanda jejak itu ada tanda tanda alam kalau nggak salah ya. Nah, untuk tanda alam ini sendiri itu sebenarnya adalah tanda yang alam berikan kepada kita, jadi alami. Kalau tanda jejak itu kan sebenarnya manusia ya. Jadi kayak manusia itu memberikan jejak atau hasil buatannya itu untuk memberitahu orang di belakangnya arah atau sebuah informasi gitu. Tapi kalau alam ini kita bisa lihat langsung tanpa ada orang yang menyusun tandanya. Jadi misal kayak semak-semak yang sudah misal sudah renggang gitu ya, semak-semak yang sudah renggang, udah gak rapat lagi, itu biasanya ada orang yang udah pernah lewat situ. Misal lalu ada seperti mungkin telapak sepatu atau footprint yang tertinggal. Misal kalau habis dari sungai atau habis dari tempat yang berlumpur, biasanya akan ada footprint yang tertinggal, itu artinya ada orang yang sudah lewat situ. Kurang lebihnya untuk tanda alam seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya itu adalah survival apa saja yang dibutuhkan pada saat pengembaraan. Nah, ini survival yang dimaksud ini mungkin adalah survival kit ya. Nah, kemarin ini kan kebetulan sudah dikasih materinya survival kit. Jadi perlengkapan yang harus dibawa itu yang pertama adalah korek api jelas untuk penerangan, lalu ada Hansaplast untuk mengobati luka, lalu ada minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, lalu ada kaca atau cermin untuk memantulkan cahaya, lalu ada betadine untuk mengobati luka, lalu kapas atau kain kasa untuk menutup atau mengobati luka sama seperti Hansaplast tadi,
lalu ada benang atau jarum jahit untuk keperluan darurat, lalu ada alat tulis untuk menulis jelas ya, ada gunting untuk memotong, ada senter untuk penerangan, ada obat nyamuk atau lotion untuk mengusir nyamuk. Lalu berikutnya ada tembakau untuk menghilangkan luka lintah, luka atau bekas gigitan lintah ya. Lalu berikutnya itu ada senar atau kail ya untuk mencari makan berupa ikan ya. Lalu berikutnya itu ada pisau lapangan, yaitu gunanya jelas untuk memotong ya. Lalu ada peniti untuk menutup lubang pada pakaian yang bolong atau sobek. Lalu berikutnya ada peluit, itu untuk memanggil pertolongan. Dan berikutnya ada obat-obatan pribadi ya, termasuk pil norit untuk obat keracunan. Lalu ada bawang putih untuk mengobati sakit gigi, bawang merah untuk mengobati masuk angin, dan garam untuk mengusir ular. Jadi itu untuk survival kit yang harus kita bawa saat pengembaraan. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kegunaan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegunaan kompas ini sebenarnya satu ya, yaitu ya menentukan arah mata angin ya. Misal menentukan arah mata angin itu banyak macamnya maksudku, buat kegiatan-kegiatan ya. Misal kayak mau menentukan mau sholat atau mau beribadah menghadap mana gitu kan, misalkan harus menghadap barat, artinya menggunakan kompas. Lalu misal mau mencari alamat orang lain, bahkan pakai Google Map pun itu juga ada kompas ya, bentuknya kompas digital, karena di HP itu ada ya, tetap ada di pojok kanan atas biasanya ada kompasnya. Jadi intinya penggunaan kompas untuk kegiatan sehari-hari itu ya untuk sama menunjukkan arah ya, dan nanti hasil dari arah yang sudah diketahui ini nanti akan berguna untuk kegiatan-kegiatan lain, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lalu yang terakhir itu penggunaan kompas yang tidak valid. Oke, jadi gimana sih cara atau kesalahan dalam penggunaan kompas? Oke, untuk cara dari kesalahan orang-orang dalam menggunakan kompas ini antara lain biasanya mereka ini menggunakan kompas itu dengan harusnya kan kompas itu kan diletakkan di bidang datar terlebih dahulu, ditaruh dulu baru nanti dipergunakan ya. Tapi banyak orang yang salah menggunakannya, itu biasanya mereka ini tidak meletakkannya pada bidang yang datar. Jadi mereka ini dipegangin seperti ini, berdiri seperti ini, dan nanti hasilnya tidak akan akurat. Bisa dilihat ya di sini, ini tidak akurat ya. Saya sudah miringin beberapa kali tapi tetap aja tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi otomatis kalau dipegang seperti ini ya, dipegang secara vertikal itu nanti tidak akan bisa menghasilkan tidak bisa menunjukkan arah mata angin yang akurat. Jadi harus ditaruh ya. Jadi kalau cara penggunaannya tidak validnya itu digunakan dengan cara tidak ditaruh di bidang yang rata, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih.